Sejak dahulu kala, manusia bertanya-tanya, kemana kita pergi setelah kematian? Apakah akhir dari kehidupan hanyalah kegelapan abadi, ataukah hanya awal dari kisah yang baru? Dalam ajaran Hindu, jawabannya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hidup bukan hanya sekali. Ini adalah bagian dari roda besar bernama samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Reinkarnasi atau punarbawa adalah keyakinan bahwa jiwa yang disebut Atman tidak pernah mati. Ia abadi, tak berubah, dan hanya meninggalkan tubuh yang fana ketika waktunya telah tiba. Jiwa ini kemudian masuk ke tubuh baru, membawa serta energi dari kehidupan sebelumnya, baik dan buruk. Dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata kepada Arjuna, sebagaimana seseorang mengganti pakaian lama dengan yang baru, demikian pula jiwa meninggalkan tubuh yang lama untuk mengenakan tubuh yang baru. Namun, reinkarnasi bukanlah proses acak. Apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk masa depan kita. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di kehidupan berikutnya. Hukum karma mencatat semuanya. Tidak ada yang luput. Setiap tindakan, setiap niat adalah benih yang akan tumbuh di kehidupan selanjutnya. Atman dapat terlahir kembali sebagai manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan, tergantung pada karma yang dikumpulkan. Dalam filsafat Hindu, reinkarnasi ditentukan oleh dominasi triguna. Satwam, sifat tenang, tulus, bijaksana, dan tanpa pamrih. Rajas, sifat energik, agresif, dan ambisius. Dan tamas, sifat pasif, malas, dan lamban. Jiwa yang dipenuhi satwam akan terlahir kembali sebagai manusia bijak atau spiritual, mendekati pembebasan. Dominasi sifat rajas cenderung melahirkan kembali sebagai manusia duniawi yang ambisius. Namun bila disertai dengan keserakahan, bisa turun menjadi hewan. Sementara itu, jiwa yang dikuasai tamas, penuh kebodohan, kemalasan, dan kekerasan, berpotensi bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih rendah, seperti hewan juga atau bahkan tumbuhan, sebagai cerminan keadaan batin yang gelap dan tidak sadar. Setiap kehidupan adalah pelajaran. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk naik tingkat. Tapi bagaimana kita bisa berhenti terus terjebak dalam siklus ini? Tujuan tertinggi dari reinkarnasi bukanlah terus bereinkarnasi. Tujuannya adalah moksha, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Moksha adalah saat ketika Atman menyatu kembali dengan Brahman, kesadaran tertinggi, sumber dari segalanya. Moksha bukan hadiah, ia dicapai lewat pemahaman diri, kebajikan, pengabdian, dan pengetahuan spiritual. Ia adalah pencerahan dan kebebasan sejati. Reinkarnasi merupakan cermin bagi jiwa kita untuk terus belajar dan tumbuh. Dan dalam perjalanan panjang ini, setiap perbuatan kita adalah pijakan menuju takdir kita. Jadi, jika hidupmu hari ini menentukan kehidupanmu nanti, pertanyaannya adalah, kehidupan seperti apa yang ingin kamu temui selanjutnya?